Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime Lovers. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong Mimin minta subscribe dan like-nya terlebih dahulu biar Mimin semangat untuk membuat kontennya. Oke, mari kita mulai. Pada video kali ini, Mimin akan bahas kisah petualangan Shanks sejak awal bergabung dengan Gold Roger sampai ia telah menjadi seorang bajak laut besar seperti saat ini. Memang belum ada informasi apapun terkait bagaimana Shanks bisa bergabung ke dalam bajak laut Roger. Namun menurut Mimin, suatu ketika kelompok bajak laut Roger singgah ke suatu pulau tempat Shanks kecil berada. Meski saat itu ia masih kecil, tapi telah ada keinginan untuk menjadi seorang bajak laut untuk pergi berpetualang di lautan luas. Saat melihat Roger dan kawan-kawan, Shanks merasa sangat tertarik untuk bergabung bersama Roger. Kemungkinannya Roger memang telah melihat ada potensi yang begitu besar di dalam diri Shanks. Maka ia tak ragu-ragu untuk mengizinkan Shanks bergabung ke dalam kelompok bajak lautnya. Kemungkinan manapun yang benar antara dua kemungkinan tersebut, yang pasti Shanks telah ikut bersama Roger pada usia yang sangat muda, yakni di bawah umur 9 tahun. Roger juga sepertinya menganggap Shanks adalah orang yang istimewa di dalam kelompok bajak lautnya, karena Roger mau menyerahkan topi jerami miliknya untuk dipakai oleh Shanks. Selama bergabung di kelompok bajak laut Roger, Shanks telah mendapatkan banyak sekali pengalaman dari petualangan panjang mereka. 27 tahun yang lalu, kelompok bajak laut Roger berhadapan dengan armada singa emas Shiki di Selat Eid. Shiki meminta Roger untuk menjadi anak buahnya agar mereka bisa menguasai dunia bersama-sama. Namun, Roger tidak mau melakukan itu sehingga Shiki menjadi sangat marah. Pertempuran pun terjadi di sana, yang mana Shanks sebagai salah satu kru Roger juga ikut bertarung. 26 tahun yang lalu, Shanks dan kawan-kawan dalam kelompok bajak laut Roger terlibat pertarungan melawan angkatan laut di sebuah pulau. Sepertinya pertarungan itu sangat berat sebelah, karena kelompok bajak laut Roger terlalu kuat dibandingkan para angkatan laut di sana. Tak lama setelah pertarungan itu, tiba-tiba saja kelompok bajak laut Shirohige berlabuh di pulau tempat Roger dan kawan-kawan berada. Terjadilah pertempuran antara bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige selama 3 hari 3 malam di pulau tersebut. Di sana juga Shanks pertama kali bertemu dengan Marshall Lutich saat keduanya masih terbilang anak-anak waktu itu. Pada saat hari keempat, kedua pihak memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Mereka berpesta sambil membagi-bagikan harta rampasan mereka secara adil dan merata kepada semua kru, baik dalam bajak laut Roger maupun bajak laut Shirohige. Sejak saat itu, Kozuki Oden diajak bergabung ke dalam kelompok bajak laut Roger. Tidak lama setelahnya, Roger dan kawan-kawan termasuk Shanks pergi ke Pulau Langit Skypiea. Usai dari Pulau Langit Skypiea, mereka semua pergi ke Water Seven untuk berjumpa dengan Tom. Shanks sangat senang saat bertemu Tom. Bahkan ia mencoba memeluk Tom tapi tak sanggup karena perbedaan ukuran tubuh mereka yang begitu jauh. Bersama bajak laut Roger, Shanks pun telah berpetualang pergi ke banyak pulau dan melewati banyak tempat. Dalam manga One Piece Chapter 967 diperlihatkan mereka melewati Tequila Wall dan melihat para budak sedang bekerja membangun jembatan. Mereka kemudian singgah di Pulau Sabaudi untuk melalisi kapal dengan gelembung agar bisa pergi ke bawah laut. Setelah itu mereka datang ke Pulau Manusia Ikan. Shanks bersama Roger dan kawan-kawan juga pergi berkunjung ke berbagai tempat, termasuk Wano Kuni. Usai dari sana mereka menuju ke Pulau Zou untuk melihat Road Poneglyph terakhir yang tersembunyi di pulau itu. Setelah semua catatan dalam Road Poneglyph telah terkumpul, bajak laut Roger telah siap untuk pergi ke pulau terakhir di Grand Line. Namun di suatu pelabuhan, Buggy sakit sehingga ia tidak bisa ikut ke pulau terakhir. Sebagai sahabat yang baik, Shanks memutuskan untuk menemani Buggy di pelabuhan tersebut. Dari sini menjadi jelas bahwa Shanks tidak ikut ke pulau terakhir, jadi dia tidak melihat ada apa di pulau tersebut. 25 tahun yang lalu, diperlihatkan Shanks berada di atas kapal bajak laut Roger. Di sana, dia dan Buggy menawarkan bantuan kepada Kozuki Oden, karena Oden ingin membuka perbatasan Wano Kuni. Tetapi Oden menolak untuk dibantu, karena Oden merasa cukup ia dan para anak buahnya di Wano Kuni lah yang akan melakukan itu. Beberapa waktu setelah itu, Roger menyadari waktu hidupnya sudah tidak lama lagi. Ia memutuskan untuk membubarkan kelompok bajak lautnya. Mereka semua berpisah. 24 tahun yang lalu, Shanks bersama Buggy datang ke Lodge Town untuk menyaksikan eksekusi mati Gold Roger. Melihat mantan kaptennya dieksekusi mati, Shanks sangat sedih dan terpukul. Setelah kematian Roger, Shanks berniat untuk membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Orang pertama yang Shanks rekrut adalah Buggy. Tapi Buggy menolak karena ia tidak mau menjadi anak buah Shanks. Meski tanpa Buggy, Shanks tetap membuat bajak lautnya sendiri yang bernama bajak laut rambut merah.
Walaupun tidak diperlihatkan, tapi telah dikonfirmasi orang pertama yang Shanks rekrut adalah Ben Beckman. Setelah itu, Mimin menduga Shanks datang ke suatu tempat untuk merekrut Lakiro. 22 tahun yang lalu, Shanks pergi ke desa Serum, tempat di mana Yasop berada. Untuk mendekati pulau di sana, Shanks tidak memakai kapal, melainkan hanya datang sendiri menggunakan perahu kecil. Kapal Shanks bersama para kru yang sudah ada ia tinggalkan di tengah laut, mungkin agar tidak menarik perhatian orang-orang. Shanks berkata bahwa ia telah mendengar kabar tentang seorang pemuda bernama Yasop. Besar kemungkinan setelah bilang begitu, Shanks langsung mengajak Yasop untuk bergabung ke dalam bajak lautnya. Dalam perjalanan Shanks sebagai seorang bajak laut, pada suatu hari ia bertemu dengan Marshall the Teach. Entah bagaimana, Teach berhasil melukai mata kiri Shanks, yang mana luka itu tetap membekas seumur hidup. Luka di mata kiri Shanks itu berbentuk 3 garis cakaran. Shanks juga pernah bertarung 1 lawan 1 dengan Draco Mihawk. Memang tidak diketahui bagaimana hasil pertarungan mereka, tapi yang pasti pertarungan mereka terkenal sampai ke seluruh dunia. 12 tahun yang lalu, Shanks sempat singgah di sebuah desa di Pulau Dawn yang bernama Desa Fuchsia. Selama Shanks di sana, ia akrab dengan seorang anak kecil bernama Luffy. Waktu yang berjalan terasa begitu menyenangkan. Shanks sering berbicara dan bercanda dengan Luffy. Akan tetapi, suatu ketika datang para bandit gunung yang dipimpin oleh Higuma. Di bar milik Makino, Higuma meremehkan Shanks bahkan sampai memecahkan botol-botol minuman di atas kepala Shanks. Bukannya melawan Higuma, Shanks malah membiarkan Higuma pergi kemudian tertawa terbahak-bahak. Higuma terlalu lemah di mata Shanks, sehingga ia merasa tidak perlu melawan orang selemah itu. Namun saat Shanks dan kawan-kawan sedang tidak ada di bar, Higuma kembali ke sana dan bertemu dengan Luffy. Luffy mencari masalah dengan Higuma sampai-sampai Higuma sangat kesal dan menghajar Luffy. Bahkan Higuma berniat untuk menjual Luffy karena Luffy adalah manusia karet usai memakan buah iblis Gomu-Gomu no Mi. Shanks dan kawan-kawan tiba-tiba muncul untuk menolong Luffy. Salah satu anak buah Higuma dihabisi oleh Lakiro. Kemudian anak-anak buahnya yang lain dihajar oleh Ben Beckman. Tetapi Higuma berhasil kabur membawa Luffy sampai ke laut dengan kapal kecil. Di luar dugaan, muncul seekor monster raksasa yang dengan cepat memangsa Higuma. Luffy jatuh ke laut dan hendak dimakan juga, tapi untung Shanks datang menolong. Di sana, Shanks kehilangan lengan kirinya demi Luffy bisa selamat dari serangan monster laut itu. Sebelum pergi meninggalkan desa Fuchsia, Shanks menitipkan topi jerami yang ia pakai kepada Luffy. Shanks bilang suatu saat nanti Luffy harus mengembalikan topi tersebut kepadanya. Setelah 6 tahun meninggalkan desa Fuchsia, yang juga tepatnya 6 tahun yang lalu dari saat ini, Shanks telah diakui sebagai salah satu dari Yonko. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Shanks datang bertemu dengan Shirohige. Ia bermaksud meminta Shirohige menarik mundur Ace yang sedang pergi mengejar Kurohige. Namun, karena Shirohige tidak mau mendengar perkataan Shanks, mereka berdua bentrok di sana. Karena bentrokan kuat mereka berdua, secara mengejutkan langit sampai terbelah. Beberapa waktu setelah itu, diketahui Ace dikalahkan oleh Kurohige dan diserahkan ke pihak Angkatan Laut. Ace pun hendak dieksekusi mati di Marineford, yang mana membuat Shirohige geram. Bajak laut Shirohige pergi menuju ke Marineford untuk menyelamatkan Ace. Namun ternyata Kaido juga berniat ke sana untuk mengganggu Shirohige. Untuk menggagalkan niat Kaido, Shanks menghadang Kaido agar Kaido tidak pergi ke Marineford. Setelah itu, Shanks dan anggota bajak lautnya pergi ke Marineford untuk menghentikan perang di sana. Shanks menantang siapapun yang masih belum puas berperang untuk maju menghadapi dirinya. Tidak ada satu orang pun yang maju, sehingga perang di sana terhenti karena Shanks. Shanks dan kawan-kawan membawa mayat Shirohige dan Ace untuk dikuburkan di suatu pulau. Usai pemakaman, Shanks berdiri bersama Marco menatap 2 makam di depan mereka. Belum lama ini, Shanks kembali melakukan hal yang sangat mengejutkan. Ia menyusup masuk ke dalam ruangan para Gorosei di kastil Pangea. Di sana, Shanks dengan raut wajah serius bermaksud untuk membicarakan soal bajak laut tertentu. Itulah sedikit teori dan informasi terkait petualangan Shanks sejak kecil sampai sekarang ini.